Selamat pagi Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah Bu Desi sehat. Bu Desi gimana nih? Sehat, baik juga. Ini alhamdulillah. Eh, ini Bu Fitri, saya dengar kok Bu Fitri mau mengadakan coaching ya nanti dengan rekannya Bu Fitri ya. Siapa Bu? Iya Bu, Bu Ana sama Bu Ana. Katanya Bu Ana mau ngobrol-ngobrol ada masalah katanya dia dengan muridnya seperti itu. Jadi dia mau ngobrol lah nanti sedikit untuk menemukan permasalahannya Bu Ana seperti itu. Menemukan solusi dari ya, masalahnya. menemukan solusi. Oh iya, baik Bu. Saya di sini akan melakukan observasi nih mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu Fitri bersedia nggak ya kalau misalnya saya akan melihat proses coachingnya Bu Fitri nanti? Iya Bu Desi, dengan senang hati silakan Bu Desi untuk melakukan supervisi terhadap saya agar mungkin menjadi agar ada peningkatan dalam kegiatan coaching saya ke depannya. Oke Bu. Nah, sebelum proses coachingnya dimulai nih, saya akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada saat menilai proses coaching nanti. Oke, siap Bu. Mungkin bagaimana itu penilaiannya ya? Ya, jadi nanti saya akan menilai Ibu dalam berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan nih kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti itu. Jadi di prinsip coaching ini kan ada kemitraan. Jadi kita harus menganggap sejajar ya antara coach sama coachinya seperti itu. Terus ada proses kreatif, yaitu bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Lalu bagaimana Ibu dapat memaksimalkan potensi dari coach Ibu nanti. Oh, seperti itu ya Bu Desi. Siap Bu Desi. Oke. Kemudian ada beberapa nih pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Fitri sebelum kita melakukan proses coaching ini. Apakah Bu Fitri kira-kira berkenan untuk saya tanya-tanya? Siap Bu Desi, dengan senang hati silakan ditanya-tanya. Oke. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan proses coaching ini dengan Bu Ana? Mungkin dalam untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail atau lebih agar Bu Ana lebih bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Ana tadi itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nanti akan saya bantu ya Bu ya untuk mengamati proses coachingnya yang Bu Fitri lakukan sama Bu Ana. Itu nanti biar saya bisa tahu nih Bu Fitri nanti melakukan coachingnya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, oke. Kemudian bagian kompetensi mana aja yang secara spesifik ini ingin dikembangkan sama Bu Fitri? Ya mungkin dalam agar Bu Ana lebih bisa menemukan apa yang dipermasalahkan Bu Ana, yang ingin saya kembangkan itu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih membuat Bu Ana menjadi sadar atas apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk permasalahannya. Berarti kan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, biar solusinya itu nanti keluar gitu loh dari pikirannya Bu Ana sendiri. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut, yaitu tadi pertanyaan berbobot dan juga pada saat menampilkan memancing Bu Ana biar dengan kesadaran sendiri tadi. Oke, untuk indikator ketercapaian tujuan yang Ibu inginkan itu seperti apa ya tujuan pengembangannya? Iya, saya ingin memfasilitasi coach atau Bu Ana untuk dapat menemukan solusi dari
dirinya sendiri atau menggali potensinya sendiri gitu Bu. Oke Bu, kalau misalnya nanti sudah siap ini, Bu Ana juga sudah siap, nanti silakan melakukan coaching. Saya akan mengamatinya. Saya tidak akan mencari kesalahan di sini, juga tidak akan menjudge ibu dalam saat melaksanakan coaching ini. Saya hanya mengamati apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Semoga proses coachingnya Bu Fitri sama Bu Ana nanti sukses. Jadi semangat juga. Semoga berhasil juga. Saya hanya nanti saya akan pindah ke sana seperti itu ya. Oke, silakan kalau mau apa namanya dipanggil. Silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana, silakan. Oke, terima kasih waktunya. Oke. Sebentar saya mau ambil pulpen. Ya. Assalamualaikum Bu Ana. Gimana nih kabarnya Bu Ana hari ini? Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah saya sehat dan baik, luar biasa. Ya. Kita mau ngobrol nih ya, nggak lama, sebentar aja Bu Ana. Ya, Apa nih yang Bu Ana pengen omongin? Saya pengen curhat Bu untuk masalah saya. Kemarin itu saya masih kepikiran dengan murid-murid saya. Di dalam kelas itu ada satu orang yang bikin reseh Bu di dalam kelas itu. Pada waktu pembelajaran itu ada anak yang sering mengganggu temannya dengan cara dia itu ngobrol sendiri dengan temannya, jadi dia itu tidak fokus pada waktu pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, jadi mau ngomong tentang anak yang tidak mendengarkan ya Bu. Apa dia itu berisik sendiri, mengganggu temannya seperti itu ya. Jadi Bu Ana ini mau dapat apa nih dari percakapan kita pagi ini? Saya kepengen mendapatkan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah yang dihadapi murid saya ini. Mungkin dengan mengikuti coaching dengan Bu Ida, mungkin nanti mendapatkan jalan keluarnya untuk permasalahan ini. Berarti kalau menurut pengamatan Bu Ana, sebaiknya murid tadi itu bersikap seperti gimana Bu? Yang Bu Ana inginkan dia bersikap seperti apa? Ya, yang saya inginkan ya di dalam kelas itu selalu memperhatikan pada waktu saya mengajar itu dia fokus, dia terarah, tidak mengganggu temannya, tidak usil, tidak bicara sendiri, pokoknya harus mendengarkan apa yang dikatakan Bu Guru dan mengikuti alur dari pembelajaran KBM yang sedang berlangsung. Nah, berarti untuk murid yang seperti itu udah apa yang diinginkan Bu Ana ya, yang ideal ya. Mungkin kita kasih rate 10 untuk yang diinginkan Bu Ana. Jadi untuk murid yang tadi yang belum bisa mendengarkan dengan baik itu masih berada di rate berapa itu Bu Ana? Saya melihatnya itu murid saya yang seperti itu masih di skala nomor 6 karena saya melihat ada anak-anak yang fokus, ada yang maksudnya mau mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi dia itu yang namanya si Rio itu selalu saja membuat keonaran, jadi di dalam kelas itu tidak bisa berlangsung dengan efisien dan efektif, jadi fokusnya itu nanti buyar gitu loh Bu, jadi mengganggu temannya gitu. Iya, berarti dia masih selalu mengganggu temannya ya. Kalau masih di angka 6 berarti apa nih yang bisa Bu Ana lakukan untuk meningkatkan perilakunya tadi? Ya, yang saya lakukan itu ya pertama
memberikan motivasi positif pada si Rio tadi. Yang kedua, melakukan pendekatan yang lebih intens, ya, perhatian yang lebih dari teman-temannya, karena dia itu mungkin di lingkungan keluarganya itu kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi dia itu di dalam kelas itu sering mencari perhatian gitu loh Bu. Jadi dia itu dengan melakukan mengganggu dengan temannya, dia nanti kan mendapatkan perhatian dari gurunya. Oh, kamu kok seperti ini lah, biar didekati, biar mendapat perhatian, biar pokoknya minta lebih lah gitu loh Bu. Jadi dia itu sering begitu. Jadi nanti mau di angka berapa nih untuk peningkatan perilaku Rio, untuk yang dekat-dekat inilah? Mana mau tingkatkan ke angka berapa? Saya pengennya, rencananya saya ingin meningkatkan skala untuk murid saya itu di angka level 8, karena yang lainnya sudah mendapatkan nilai di angka yang 9 hampir sempurna, tetapi untuk Rio ini saya pengennya agak meningkat, jadi angka 8 itu sudah di atas standarnya dia gitu. Dengan pelan-pelan prosesnya. Kalau dari pengamatan Bu Ana, kan tadi Bu Ana ingin melakukan pendekatan ya kepada Rio. Mungkin pendekatannya itu yang seperti apa Bu? Mungkin ada hal-hal yang disenangi oleh Rio agar pendekatan Bu Ana itu menjadi lebih mudah diterima oleh Rio, seperti itu? Ya, saya memberikan penghargaan atau apresiasi lah untuk yang namanya Rio tadi, biar nanti dia itu ya dikatakan biar hatinya senang gitu ya Bu, diberikan misalnya reward atau nanti pendekatan setelah dikasih motivasi biar dia itu tambah semangat, terus nanti ya tambah dengan misalnya ada teman-teman yang dekatnya atau bestinya bisa memberikan perhatian. Kamu jangan begitu, kalau di dalam kelas kamu harus fokus, kamu harus konsentrasi pada waktu belajar, kayak gitu. Oke. Terus dalam bayangan Bu Ana waktunya kayak gimana nih, mau dilakukan kapan nih? Ya secepatnya, ini dengan misalnya saya rencananya 3 hari ke depan ya Bu. Jika nanti 3 hari belum bisa sampai 1 minggu, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman guru yang lainnya atau teman sejawat. Mungkin ada guru yang bisa menasihatinya atau membimbing dia atau bisa mengarahkan dia yang bisa mengena di hatinya. Pada waktu dia pas waktu moodnya baik kan bisa mendapatkan perubahan tingkah lakunya menjadi lebih baik. Atau juga kalau tidak bisa, sampai tidak bisa diberikan nasihat sama guru yang lain, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah yang tingkatannya lebih tinggi, atasan saya. Kalau tidak bisa, saya juga akan berkolaborasi lagi, berkomunikasi dengan orang tuanya, memberikan pendekatan. Kalau tidak bisa lagi, saya akan visit home, gitu. Oke, berarti untuk 3 hari ke depan ya, Bu Ana mulai melakukan pendekatan. Jadi untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini, Bu Ana, apa yang didapatkan ini? Alhamdulillah, nanti mungkin yang saya simpulkan, yang saya peroleh dari coaching ini, semoga nanti ada perubahan pada tingkah laku murid saya menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih fokus, anak yang lebih terarah dan bisa mengikuti pembelajaran KBM di kelas dengan baik dan teratur gitu Bu. Bagaimana perasaan Bu Ana setelah kita ngobrol-ngobrol? Tentunya sangat senang sekali Bu. Saya merasa lega, saya merasa lebih santai, lebih fresh,
plong gitu ya Bu, tidak mempunyai beban lagi karena saya sudah curhat, sudah mengutarakan unek-unek saya kepada Bu Ida, jadi sudah mendapatkan solusi dan pemecahan masalah. Terima kasih ya Bu Ana atas waktunya. Kalau gitu kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi 3 hari kemudian atau minggu depan ya. Untuk kita ngobrol lagi masalah Rio sudah memenuhi pencapaian Bu Ana apa belum. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ya, Oke. sama-sama. Jadi sudah selesai ya proses Sudah. coachingnya. Ya. Saya mau ngobrol sama Bu Fitri. Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Mau keluar dari ini, masih kelihatan. Mau. Di situ juga nggak apa-apa, keluar juga nggak apa-apa Bu. Sedang dengan. Nah, Bu Fitri, bagaimana nih ya, rasanya setelah melakukan proses coaching tadi sama Bu Ana? Alhamdulillah kita sudah selesai, lancar juga, dan Bu Ana mendapatkan solusi yang Bu Ana perlukan. Oh iya, tadi saya juga sudah mendengar itu apa solusi yang yang diharapkan sama Bu Ana. Terus prosesnya seperti apa? Terus yang Ibu rasakan nih setelah melakukan proses coaching itu apa? Alhamdulillah tadi saya sudah menggunakan pendekatan Tirta. Saya sudah senang lah juga bisa membantu Bu Ana untuk menemukan permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Ana. Membantu menemukan potensi Iya. dari Ibu Ana itu sehingga keluarlah solusi yang disampaikan sama Bu Ana itu sendiri gitu Iya. ya. Oke Bu, alhamdulillah ya tadi saya sudah melihat dan mengamatinya dengan pada saat Ibu melakukan proses coaching tadi dengan pendekatan Tirta, saya sudah melihatnya sangat bagus sekali dan lengkap, sudah ada tujuannya. Jadi Ibu cara menyampaikan pertanyaan untuk memancing menanyakan tujuan dari permasalahannya itu apa, itu sudah terlihat. Terus juga identifikasinya juga sudah identifikasi dari masalah itu tadi juga sudah terlihat dengan baik, juga tersampaikan. Bu Fitri juga cara menggali tanggung jawabnya juga sudah Ibu terapkan semuanya, dan juga ada komitmen untuk tanggung jawabnya nanti seperti apa 3 hari ke depan gitu kan ya. Oke. Iya, terima kasih untuk pengamatannya ya Bu Desi. Mungkin untuk kegiatan coaching yang akan datang mungkin saya akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, nah kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses seperti coaching yang tadi? Mungkin membuat suasana coaching ini lebih nyaman dan rileks agar Bu Ana juga bisa lebih terbuka ya. Ya bukan Bu Ana aja ya. Iya, Oh, iya. iya, seperti itu. Jadi proses coaching ini akan berjalan dengan aktif 2 arah seperti itu. Oke Bu, secara umum sih semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini, tidak hanya kepada Bu Ana, juga kepada rekan kerja yang lain ataupun kepada murid seperti itu. Ya, ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Mungkin sepertinya sudah cukup Bu Desi. Itu saja. Oke, terima kasih. Kalau segitu kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi lain waktu dengan saya. Gitu ya Bu. Iya, terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Dan selalu. Oke.